Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Puja Kusuma dengan NIM 208200017. Dalam rangka pemenuhan tugas, saya ditugaskan oleh dosen saya untuk membuat video tentang masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan materi yang saya ambil yaitu problematika penegakan hukum di Indonesia. Jadi, langsung saja kita mulai. Pada dasarnya, hukum adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, manusialah yang menjadi subjek utama di dalam hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang disahkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat, yang dalam kenyataannya memang belum baik dan optimal. Apalagi masyarakat merasa penegakan hukum terlalu memihak. Lapas juga menyediakan sejumlah fasilitas seperti lemari pendingin serta alat masak. Vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Yang lemah tertindas, pada akhirnya YLBI menemukan tidak ada kekuatan mereka di mata hukum. Menurut para ahli, setidaknya terdapat beberapa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, yang akan kita bahas pada video ini satu persatu. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Banyak aparat hukum yang tidak tegas dengan menyalahgunakan wewenangnya. Mereka menerima uang dari orang yang bersangkutan agar aparat hukum tidak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan. Polisi yang melibatkan 5 orang dalam operasi tangkap tangan kemarin, di mana dalam tangkap tangan kemarin juga KPK mengamankan 5 orang yang tadi sudah disebutkan, yaitu Hakim KYT, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan kecilnya perolehan persentase pada bidang pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Faktor lain yaitu mereka merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana atau fasilitas sangat diperlukan di dalam penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil. Proses penegakan hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat, tetapi pada kenyataannya seringkali dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang sedikit yang mau menjadi anggota penegak hukum. Di samping itu, semakin canggihnya suatu pelanggaran hukum, untuk menindaknya pun pihak penegak hukum juga harus canggih. Namun, pada kenyataannya, terkadang dibutuhkan waktu yang lama oleh pihak penegak hukum dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking atau peretasan internet paling banyak di dunia. Lantas, apa solusi dari masalah ini? Solusi yang harus dilakukan agar penegakan hukum di Indonesia menjadi baik, yaitu dengan mereformasi cara penegakan hukum di Indonesia, seperti meningkatkan mental dan kinerja serta digunakannya nilai-nilai dalam masyarakat
dan nilai-nilai kemanusiaan di terjajah, dalam kemudian penegakan hukum. bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini menyatukan diri menjadi bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita juga harus menanamkan pada diri kita sifat kuat mental, sikap malu, dan iman yang kuat. Dan tidak kalah penting, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak agar penegakan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan dengan adil, jujur, dan bersih. Pada intinya, yang harus kita lakukan adalah dengan membenahi diri kita, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya, setiap apapun yang akan kita lakukan, pasti akan bersifat baik dan benar. Oke, thank you for watching this video, and don't forget to share, like, comment, and subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.